Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majlis ta'lim sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Bapak Ketua DKM kita Pak Haji Wawan. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat bermuwajahah, bersilaturahim dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka thalabul ilmi, yaitu setiap pekan malam Senin ini kita sama-sama belajar tahsinul Quran. Tapi sebelum belajar tahsinul Quran, seperti biasa saya selaku pembimbing ingin menyampaikan salah satu hadis ya. Saya biar dapat ya kita membahas tentang hadis tentang Arba'in Nawawi ya. Di satu pekan satu hadis saja lumayan ya. Supaya ada pemasukan baik dari Quran ataupun dari hadis. Karena idealnya memang kita dari Quran dapat, dari hadis juga dapat. Jadi satu hadis satu ayat pun ya, kalau kita membahasnya secara rinci itu luar biasa. Jadi khutbah Jumat juga sama tuh ya. Satu ayat, satu hadis
itu kalau cara penguraiannya detail ya, sampai tafsirnya, sampai penjelasannya itu tidak cukup dari 1 jam ya, bahkan 2 jam itu kalau kita bahas satu ayat satu hadis itu luar biasa. Satu ayat ini menurut tafsir Imam Ibnu Katsir begini, menurut Imam Tobari begini, menurut Imam Fidil Quran ya, Said Qutub. Jadi tafsir itu banyak sekali, hadis pun sama ya. Jadi kalau Quran itu ada asbabun nuzul ya, turunnya ayat itu disebabkan apa gitu. Kalau dalam hadis itu ada asbabul wurud namanya. Asbabul wurud itu sebab-sebab ada hadis ini seperti ini, jadi dari sini seperti itu. Jadi memang kita membahas satu ayat satu hadis saja luar biasa ya. Apalagi kalau hadisnya yang banyak ya, panjang, luar biasa. Bapak-bapak yang saya hormati, saya muliakan, kitab Arba'in Nawawi itu karangan Imam Nawawi ya, Tanar Al-Bantani ya. Jadi beliau ulama yang terkenal di dunia ya, masyhur, dan kitabnya juga sangat banyak sekali ya, termasuk Tafsir Munir ya. Kalau kita berkuliah Tafsir Munir, saya kebetulan sedang mengkaji dengan Ustadz Faroji ya, setiap malam Jumat itu Tafsir Munir. Jadi ini salah satu kitab karangan Imam Nawawi Tanar Al-Bantani. Yang pertama yang di kitab Arba'in Nawawi itu, bab pertama itu membahas tentang babun niat ya, tentang niat. Di situ dikatakan innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal-amal seseorang itu ya tergantung niatnya. Yang pertama di sini dikatakan bahwasanya an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhai Umar bin Khattab. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Amirul Mukminin ya. Amirul Mukminin itu pemimpin orang beriman, Umar bin Khattab. Yaqulu, berkata, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Jadi piro-piro amal bahasanya ya. Amal apa aja itu diniatkan. Niatnya itu karena apa? Apa karena Allah? Apakah karena selainnya? Apakah karena sesuatu ya? Karena di sini diterangkan ya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya segala sesuatu urusan itu tergantung pada niatnya. Nah ini nih, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrah seseorang itu karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keduanya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi dulu waktu zaman Kanjeng Nabi itu mau hijrah ke Madinah, jadi ada orang-orang tertentu yang niatnya di sana tuh ada wanita cantik gitu, ingin menikahi. Jadi niat itu saya ikut Kanjeng Nabi lah, hijrah, karena di sana wanitanya cantik-cantik, ingin menikahinya gitu. Dan ada juga yang niatnya kan, orang-orang Ansor itu memang sahabat-sahabat itu baik-baik, sehingga saya punya kekayaan itu dikasihkan, saya punya rumahnya dikasih, baik-baik banget. Jadi penduduk Madinah tuh dari dulu sampai sekarang memang adabnya itu luar biasa. Mungkin Pak Is habis dari sana ya, orang Madinah itu memang secara bahasa lembut, bagus, halus ya. Termasuk orang Palestina. Orang Palestina itu lembut-lembut, enggak kasar-kasar. Jadi karena memang itu di situ ada iman, ada Islam itu ya, diindikan Kanjeng Nabi. Jadi orang-orang solih itu dari kata-katanya aja menyejukkan, enak, itu adem. Itu orang Madinah itu karakternya begitu.
Beda memang penduduk Mekah ya, dari dulunya kan memang di Mekah itu ini ya gitu. Iya, karena memang kalau Madinah itu pertanian katanya, kalau Mekah itu perdagangan. Tahu sendiri kan kalau pasar makan ya. Sampai sekarang juga memang seperti itu. Gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi dicontohkan dalam hadis yang pertama menurut karangan Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Jadi kita niatkan seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan karena Allah dan Rasulnya. Adapun sesuatu yang ngikut seperti mohon maaf sekarang nih kita niatkan karena Allah, ujug-ujug udah ada hadiah dari umroh itu ya, itu alhamdulillah, itu kan rezeki milik ya. Dan kita niatkan nanti ada apa itu nanti diniatkan enggak. Nah ini ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi niat karena Allah Subhanahu wa taala itu satu, pahalanya itu memang benar-benar ya karena Allah, bukan karena yang lain. Kalau kita niatkan karena yang lain memang ya dapat, tapi nanti akhirnya itu nanti hanya dapat itu saja. Seperti kalau niatnya hijrah itu karena perempuan atau karena dua yang dapatkan, ya mahajara ilaih, maka dia akan mendapatkan. Ya benar. Akan mendapatkan, ingin menikahi wanita yang cantik itu ya dapat. Tapi hanya sekedar itu saja yang didapat. Nanti karena Allah itu nanti hilang. Begitupun ya amal-amal yang lain. Kita kalau sholat malam ataupun zikir ya, punya hajat. Memang yang pertama itu memang harus diniatkan karena Allah dulu. Jangan kita punya hajat pengen sesuatu, Allah mau pasti ngasih. Kalau kita kenceng pengen itu kan dalam Islam itu ada namanya sholat hajat ya, sholat hajat. Ya Allah saya pengen ini sholat hajat, ada tata caranya. Tapi tetap ya harus diniatkan karena Allah. Karena kalau diniatkan karena Allah nanti efeknya itu akan berkah. Seperti kita mendapatkan ini nanti dapatnya ini nanti dapat kebaikan lagi gitu. Contoh saya pengen punya rumah gitu kan yang 2 lantai gitu. Sholat hajat, kemudian niatkan karena Allah, kemudian dapat rumah itu, rumahnya berkah, nanti dibuat dengan dengan rumahnya ini digunakan untuk kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Buat pengajian, buat madrasah, buat macam-macamnya. Jadi memang kalau kita niatkan karena Allah itu insya Allah menimbulkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi efek dari kebaikan itu akan timbul kebaikan-kebaikan itu yang disebut dengan berkah. Termasuk pengajian malam Senin ini sama ya. Kalau kita rutinkan karena Allah, insya Allah efeknya itu sepekan ke depan itu mudah-mudahan gitu tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan gitu. Ada pengingat, ada pengecas setiap pekan itu. Idealnya seperti itu. Kalau kita berhalangan ya karena uzur ya itu tidak jadi masalah, kayak Faiz gitu, umroh gitu kan, atau haji ya itu kan untuk ibadah juga sama ya di sananya. Jadi umroh ada yang diniatkan saya umroh 10 hari atau 10 hari, 12 hari, ada yang 15 hari diniatkan di sana pengen khatam Quran, bisa itu kalau diniatkan. Khatam Quran karena Allah di Mekah ya. Karena di sana itu kan satu tempatnya mustajab ya. Doa segala macam insyaallah mustajab. Pengen khatam Quran di sana kan pahalanya luar biasa ya, menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran di sana itu. Jadi di qiraati itu bahas ya di sekolah tuh teman-teman guru qiraat tuh setiap 5 tahun tuh ngumpulin berangkat umroh tuh qiraati se-Indonesia. Itu dapatnya berapa, 15 hari apa ya, 15 hari. Itu memang di sananya itu bareng-bareng, ngajinya bareng-bareng, khataman di sana di Mekah itu. Luar biasa. Cuman saya mah nggak ikutnya, pas ikut nggak jadi. belum ya. Belum, mudah-mudahan gitu. Setiap 5 tahun ngumpulin Pak 300.000 setiap bulan tuh. Nyelengin ditransfer sama penanggung jawabnya ada. Iya, panjang umur ya kesampaian juga. Jadi kata Pak Is tadi, kalau masih muda itu diniatkan benar-benar gitu, 1.000 perak atau 10.000 perak gitu ya, setiap hari itu sampai juga.
Karena banyak ceritanya ya, pengen haji gitu ngumpulin dari seperak 2 perak, terus akhirnya kumpul. Jadi Allah mengijabah itu berangkat. Jadi kita itu dalam hal-hal kebaikan itu niatkan saja. Karena niat itu ternyata ya, kalaupun tidak kecapai nih, nanti malam saya pengen sholat malam, kemudian bablas subuh, dapat pahala. Karena sudah benar-benar niatkan. Beda dengan nggak sama sekali niat pengen sholat malam, ya bablas itu nggak dapat pahala. Jadi kalau hebatnya Islam itu di situ ya. Kalau kita niatkan kebaikan, kalau kita tidak melaksanakannya, tapi karena uzur ya, bukan karena disengaja gitu, insya Allah dapat pahala. Kebalikannya, kalau kita niat pengen berbuat jahat, sebelum dilakukan itu tidak dicatat kebaikan. Makanya kata sahabat saya itu, kalau dalam hal-hal kebaikan itu niatkan saja. Tahun depan saya niat pengen umroh lah gitu. Niatkan aja Mas. Kalau sempat alhamdulillah, iya. Kalaupun belum sempat ya, itu catat tuh pengen umroh gitu. Tapi dengan tadi itu niat itu dibarengi dengan usaha itu, nyalangin lah gitulah. Saya niatkan tahun depan pengen umroh, saya mulai bulan ini nyelengin lah gitu 500.000 gitu, bisa insya Allah. 500.000 kali setahun lumayan ya. Dari yang lain kan yang lain bisa umroh gitu. Ya sekali lagi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis pertama ini memberikan gambaran bahwasanya penting sekali perkara niat. Salat kalau tanpa niat ya tidak sah. Wudu tanpa niat tidak sah gitu. Jadi niat itu yang pertama kali gitu. Pertama kali kita lakukan, dan niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kalau wudu, ketika air basuh muka, aku niat dalam hati, aku niat menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Aku niat sholat Isya 4 rakaat jadi makmum, jadi imam karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Mungkin itu gambaran hadis ini. Mudah-mudahan pekan depan kita bahas hadis yang kedua. Cuman lumayan panjang ya hadis yang kedua ini. Kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Halaman 242. Surah Yusuf ya. Ayat paling atas ya. Sudah ketemu semua? Baik, kita mulai Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوا
خلكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا فلما قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون Ya, sampai ayat bawah ya. Ini sudah masuk juz 13 ya. Gak kerasa. Jadi
sebulan 2 bulan dapat sejuz. Alhamdulillah. Di dua ayat terakhir ini lumayan madnya cukup panjang ya. Surah Yusuf itu kalau kita belum pernah nyerang agak ngejelimet ya. Kalimat itu mulak-malik ya. Surah Yusuf, surah yang pertengahan Al-Anbiya, surah Toha, surah Maryam itu kalau kita sama sekali belum nyerang ya, itu agak repot ya, mulutnya itu mulak-malik, terasanya berat ya. Tapi kalau sudah pernah nyerang, sudah pernah khatam gitu, sebagusnya sudah pernah talaki gitu ya, insyaallah agak kebantu. Coba kita urai sedikit ya ayat terakhir nih, ayat tajwidnya, yang urai tajwid diurai. Falamma, ada berapa hukum di situ? 1 apa 2? Falamma, 2. Yang pertama gunnah, yang kedua mad tabi'i. Jadi satu kalimat ada 2 hukum, ada hukum gunnah, ada mad tabi'i. Raja'u, ada berapa hukum di situ? Raja'u ila, raja'u i gitu maksud. Punya mad jaiz. Ada berapa hukum jadinya? 1 apa 2? 2 ya. Ra-nya tafkhim. Kalau tarkik itu raja'u nantinya ra ya, ra. Raja'u jadi tebal, ra-nya tafkhim, mad apa? Ila. Jaiz munfasil, mad tabi'i depannya hamzah atau alif, mad jaiz munfasil. Ila abihim, ila jaiz munfasil sama ya. Abihim qalu, abi mad tabi'i, him qalu, mim sukun ketemu qaf, idhar syafawi, qalu mad tabi'i, ya abana, ya jaiz munfasil. Walaupun dia alifnya itu kayak nyambung sama iya, itu masuknya mad jaiz. Kenapa? Asalnya itu adalah iya itu misah begini, abana itu 2 kalimat itu ya, karena ini dibikinnya 1 ya. Di cetakan yang lain bisa jadi 2 ya. Jadi ya 1, a 1. Jadi tetap mad jaiz munfasil. Ya aba, ba mad tabi'i, na mad tabi'i, muni'a minna gunna. Kalau waqaf di minna mad tabi'inya, tapi kalau di wasal tidak terjadi mad tabi'inya. Kenapa? Karena depannya sukun. Jadi langsung masuk muni'a minnal. Jadi gunnah aja ya. Kalau waqafnya tadi saya waqafnya di minna, jadi mad gunnah sama mad tabi'i. Dua hukum. Tetapi kalau bacanya wasal 1 hukum, minnal. Jadi gunnah aja. Di situ ada al-kaila, ada al-qamariyah, kailu fa arsil, ra-nya tafkhim, ma'ana mad jaiz munfasil, akhana khana mad tabi'i dua-duanya, naktal wa inna guna dengan mad tabi'i digunakan, kemudian 2 harokatkan mad tabi'i. Inna lahu, hu 2 harokat apa hu? Mad sila apa? Tawilah apa tawilah? Qasirah. Jadi kalau tawilah itu depannya alif kayak mad jaiz munfasil. Lahu akhladah tuh, hu akhladah 6 harokat. Kalau ini 2 harokat karena depannya bukan alif ya, bukan hamzah. Lahu mad silah qasirah 2 harokat. Laha ha mad tabi'i fizun mad arid lisukun. Jadi mad arid lisukun itu terjadi karena waqaf. Kalau tidak diwaqaf, caranya diwasal selamanya tidak terjadi. Tidak akan terjadi mad arid lisukun karena dia terjadinya karena sebab waqaf ya.
Ya, lanjut kita cek satu-satu. Dari siapa dulu? Dari Pak Haji mana nih? Dua-duanya Pak Haji. Ya, terserah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal amanukum alaihi illa Hati-hati. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala ahihi min qabl. Alnya bunyi. Gitu. Ala wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim langsung. Qalu ya abana ma nabghi hadihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Sekali lagi, wa nahfazu akhana, zu-nya pendek. Wa nahfazu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Wa nahfadu akhana wa nazdadu kaila ba'ir. Dzalika kailu yashir. Cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Mawthiqan minallahi lata'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Cukup, ganti.
mutafarriqah. Sekali lagi, min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Langsung min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Terus Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Bagus, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi shay'in illa hajatan fi nafsi Dari illa hajatan fi nafsi Yaquba faqadaha. qadha. Si-nya pendek. Fi nafsi Yaquba qadhaha. Illa hajatan fi nafsi Yaquba faqadaha. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sekali lagi dari walakinna, jangan buru-buru. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Iya, bagus, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusufa Yusuf awa ilaihi aqrahu qala inni ana aku. Sekali lagi, qala inni ana akhuka fala. Ananya pendek ya, pendek. Ana akhuka fala tabta'is. Qala inni ana akhuka fala yabta'is bima. Ulangi, fala tabta'is. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sekali lagi, bima kanu ya'malun. Ya, cukup. Ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli Fi rahli akhihi fi rahli akhihi summa Azzana muazzinun.
في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها. Ya, tasydid ya, tasydid itu langsung. Ayyatuhal iru innakum. Ayyatuhal iru innakum asariqun. Satu lagi qalu wa aqbalu. Qalu terus. Qalu wa aqbalu alaihim madza taqilun. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu naqilu suwa'al maliki Waliman waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi ja'im. Iya, satu lagi qalu tallahi. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin qaf sariqin. wa ma kunna sariqin. Cukup, ganti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Sekali lagi Pak Haji. Jaza. Iya, jadi pertama jim dulu, jaza, yang kedua za. Jim sama za. Jaza, kalau yang za itu kayak ada desisnya ya. Jazauhu. Sekali lagi qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. terus satu lagi qalu jazauhu lagi. Jaza. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Satu ayat lagi qalu jazauhu mawujida. Qalu Mawujida. qalu jazaa'uhu فهو جزاؤه كذلك najzil. Iya, pas ketemunya jim sama zai semua ini. Jadi ada 3 ya, masya Allah. 4 malah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Iya. Antara jim dan zai itu memang sering mirip ya. Jadi huruf jim itu jahar ya. Jahar hurufnya di tengah-tengah lidah. Jaza. Kalau zai dia tipis ya. Jaza za ya. Jaza kayak ada desisnya. Iya. Ya.
Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya. Jadi mata kita, telinga kita, mulut kita di dalam Al-Qur'an itu kan disebutkan bahwasanya mata, telinga, mulut, hati ya, semua dipertanggungjawabkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika kita melihat Quran ya, melihat tulisan Al-Qur'an itu kan luar biasa, itu pahala. Nanti mata itu nanti ditanya, matanya untuk apa saja? Matanya dilihat untuk melihat tulisan Al-Qur'an. Telinganya buat apa saja? Telinganya buat mendengar bacaan Al-Qur'an. Mulutnya buat apa saja? Buat membaca Al-Qur'an. Hatinya buat apa? Hatinya ya buat memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi semua yang kita lakukan ini luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi ketika kita melaksanakan amal soleh maka kita bersyukurlah pada Allah, karena sejatinya kasih sayang Allah itu dilimpahkan ya ketika kita melaksanakan amal soleh tadi ya. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu bentuk kasih sayang Allah pada kita. Jadi sekali lagi kalau kita badannya sehat ya, tidak sakit ya kita harus mendekat pengajian ini, karena sejatinya pengajian ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sampai bawah nih sedikit lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati-hati bacanya pelan-pelan ya. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i. Iya. Qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Kalimatnya mulak-malik ya. Kadzalika kidna li Yusuf. Kadzalika kidna li Yusuf. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha. Narfa'u darajatin man nasha'. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ya, alnya bunyi qabl. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر
لنا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين Ya, di ayat terakhir ini luar biasa nih, ikhfanya banyak ya. Abang tu ikhfa, syaikhan ikhfa, kabiran ikhfa ya. Jadi berturut-turut ya. Jadi ikhfanya ada empat. Jadi kalimat-kalimat yang tanwin itu dilihat depannya. Kalau depannya itu huruf ikhfa yang 15 maka dengung. Dengung itu samar ya. Nah, dengung samarnya itu ternyata mulut kita siap mengucapkan huruf yang di depannya. Abansya. Kemudian syaikhanka. Siap mengucapkan huruf kaf. Kemudian ranfa. Siap mengucapkan huruf fa. Jadi yang pertama abang siap mengucapkan huruf sin, khong siap mengucapkan huruf kaf, ranfa siap mengucapkan huruf fa. Itu namanya ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Kemarin sudah ditulis ya. Jadi huruf-huruf yang 15 itu ya, kalau ada nun sukun, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, depannya huruf 15 itu namanya ikhfa hakiki. Dan memang harus hafal ya. Kemudian kalau kita menemukan selain huruf yang 15, kemungkinan munculnya itu terjadi bisa jadi izhar halqi, bisa jadi iklab ya, bisa jadi idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Apalagi? Udah yang tadi yang 15. Kalau selain huruf 15 muncul huruf yang lain. Coba di situ ada apa nanti di sini contohnya. Akhul lahu tuh tanwin ketemu lam. Akhul lahu faqad saraqa akhul lahu. Itu namanya idgham bila gunnah. Gitu. Di situ ada syarrum makana, tanwin ketemu mim, jadinya idgham bigunna. Jadi memang huruf-huruf yang 15 ini khusus ikhfa hakiki, nanti huruf yang 6 izhar halqi, huruf yang 6 yang dibagi dua yarmaluna, ada idgham bigunna, ada idgham bilaguna, itu 6 juga ya, dibagi dua. Nah, satu huruf ba iklab. Jadi kalau ada di dalam ilmu tajwid itu ada nun tasydid, mim tasydid, gunnah. Kalau ada nun sukun, tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhamma, ketemu huruf yang 6 dari sini tenggorokan, itu izhar halqi ya. Ketemu huruf bibir ba berarti iklab. Ketemu huruf mim ya, berarti idgham bigunna. Ketemu huruf la, huruf lidah atau ra, lam ra, idgham bila gunna. Karena huruf idgham bila gunna itu cuma 2.
lam sama ro. Hurufnya di lidah. Makanya huruf lidah itu nggak boleh getar lama-lama. Hiro itu jadi gunnah, nggak boleh. Hiro langsung. Hiro. Milla ashhadu alla, jangan ashhadu alla dilamakan, nggak boleh. Jadi langsung. Jadi huruf lidah itu huruf yang tidak boleh getarannya lama. Milla, jangan milla. Nah, apa milo ya, milo dong ya. Milla ya. Milla dungka mir rabbika hirrahmanir rahim. Gitu. Jadi mau ditulis nggak supaya ingat ya, sebentar nih. Habis ini boleh ditanyakan. Jadi supaya ingat kembali. Nun tasydid, mim tasydid, ini gunnah ya. Gunnah. Hukumnya digunnahkan. Kemudian kalau ada nun sukun, fathah tanwin, di sini 1, 2, 3, 4 ya. Tadi yang pertama tadi apa? Sini izhar halqi. Hurufnya hamzah ya. Hamzah nampak di alif ya. Ha alif ha. Ha kho go ya. Ini tengah lidah, ini bawah lidah, ini atas lidah. Kemudian iqlab. Iqlab itu salah. Hurufnya ini hurufnya ba. Ini hurufnya 6 ya. Kemudian idgham ikhfa hakiki aja ya. Sini. Ikhfa hakiki. Karena ada ikhfa syafawi ya. Hakiki hurufnya 15. Langsung tulis hurufnya. Tasa, jim, dal, za, zai, sin, shin, sod, dod, to, lo, fa, qaf, kaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas. Kemudian di sini satu lagi idgham ya. Nah, idgham ini hurufnya ada 6. Idgham ini dibagi dua dulu ya, bagi dua. Biguna dengan guna, ini bila guna. Biguna itu hurufnya adalah ya, nun, mim, waw. Bila guna hurufnya lam sama ro. Ini kemungkinan munculnya banyak sekali ya. Jadi pelajaran yang sering muncul itu adalah guna, nun sukun dan tanwin ya. Sering ini kalau seayat pun ya pasti nemukan biasanya. Pasti nemukan. Kalau ada nun sukun tanwin ya menimbulkan 5 hukum. Ya kayak hukum ini aja, hukum apa dalam ulum syariat itu ya, ada wajib, haram, mubah, kemudian apa?
makruh, sunnah ya. Iya, ada 5. Ini juga sama ya, ada 5 ternyata, subhanallah. Ada idhar halqi. Idhar halqi itu kalau nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 ini ya, a, ha, kho, gho, ini bacanya idhar halqi itu jelas ya. Jangan disamar-samarkan, jelas ya, sejelas-jelasnya ya. Min wa min ayatihi, jangan wa min, enggak boleh wa min langsung. Jangan juga wa min jadinya sakta. Wa qila man rok. Nah, itu sakta itu ya. Kalau min itu jadi langsung setelah sukun masuk kepada huruf yang depannya. Min ayatin langsung. Minha juga sama. Minha, jangan sampai dijeda minha, nggak boleh. Jadi ini sakta. Minha, tidak boleh kita berhenti sindak tanpa napas. Jadi minha langsung. Nah, idhar halqi. Yang kedua hukumnya adalah iqlab. Huruf iqlab itu cuma ada 1 ba, huruf bibir ya. Jadi ketika ada iqlab maka bibirnya rapat. Mim ba'di la yumbazanna, nun sukun ketemu ba ya. La yumbazanna fil khutamah, wa ma adraka mal khutamah itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa hakiki yang tadi dibahas ya. Hurufnya 15 paling banyak. Berarti yang sering muncul itu kalau nun sukun, ada nun sukun dan tanwin, kemungkinan yang paling banyak muncul itu adalah ikhfa hakiki karena hurufnya paling banyak gitu. Yang keempat adalah idgham bigunna. Idgham itu maknanya memasukkan kalimat pertama yang terakhirnya itu kepada kalimat yang kedua. Seperti di sini man yu'minu ya, wa may ya'mal ya, ketemu ya. Wa may ya'mal misqala dzarratin ya, wa may ya'mal. Nah, ini nih yang masuknya ini nunnya masuk kepada ya sambil digunakan karena dengan gunah kan. Wa may langsung ke sini, wa may ya'mal. Jangan wa may ya'mal, jangan kayak tasydid. Kalau tasydid itu dia langsung may ya'mal. Jadi huruf tasydid itu huruf yang pertama sukun, kedua hidup. Dikayataskan illa, jangan begitu. Kalau dia hurufnya ini nun sukun ketemu ya, berarti wa may ya'mal min ni'mah mimma miwaro gitu ya. Ketemu waw, ketemu nun, digunakan dengan guna. Yang kedua adalah hurufnya adalah idgham bila guna. Ada 2, lam sama ro. Masuk tapi tidak boleh digunakan. Kayak mir rabbika, rabbir rahimin. Min rabbika. Makanya di sini sering ada kalau ada kayak gini nih, maksudnya masuk langsung ke sini, ada tasydidnya. Mirro, nggak boleh mirro, nggak boleh ya. Atau milla, nggak boleh. Itu. Jadi ringkas. Jadi bisa tajwid itu bisa dihafal ya. Bisa dihafal kemudian dipraktekkan. Kalau dalam bahasa Arab itu ada nahwu. Kalau ada nahwu shorof, nahwu itu yang memerintahkan kalimat. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu ada tajwid. Tajwid itu adalah yang memerintah kita harus baca gunnah, yang memerintah kita harus baca idgham, yang memerintah kita harus baca ikhfa. Itu adalah tajwid. Jadi aturan baca Quran itu ada ilmunya, ada kuncinya ya. Kalau kita mau benerin ada kunci Inggris ya. Kunci Inggris itu bisa kemana-mana. Nah, aturan baca Quran itu harus menggunakan tajwid. Nah, inilah tajwid. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada sorof. Sorof itu kan yang perubahan kalimat ya. Ubah kalimat gitu. Nah, kalau dalam tajwid itu ada namanya makharijul huruf. Nah, makharijul huruf itu disebutnya membaguskan makhraj itu harus dilatih ya. Tidak serta-merta. Jadi kalau sorof itu kalau diibaratkan ilmu bahasa Arab
nahwunya itu yang memerintahkan kalimat, sorof itu perubahan kalimatnya. Kalau tajwid itu yang memerintahkannya, kalau makhraj itu diibaratkan sorofnya. Jadi yang apa membuat makhraj itu bagus, makhrajul huruf itu. Dua-duanya sangat penting ya. Kayak tadi Pak Haji ya, jim sama za, jaza, 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 seperti itu. Mungkin itu ya. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Nah, satu lagi di dalam Quran itu ada yang disebutkan, ada yang disebut dengan gharibul Quran ya. Dan ini tajwid yang sering muncul biasa, tapi ada hukum-hukum yang di luar ini, di luar ilmu tajwid, namanya hukum gharib, pelajaran gharib. Dan gharib itu memang dia maknanya kan asing ya, pelajaran gharib itu. Dia hanya di tempat-tempat tertentu, ada sedikit. Ya, ada 9 kalau nggak salah itu saya pelajari. 9 yang penting-pentingnya ya. Ada kayak imalah. Imalah itu apa? Tulisannya ro dibaca re. Jadi dia ri tidak, ro tidak, tengah-tengah, miring. Bacaan fathah mendekati kasroh. Asalnya majroha dibaca majreha. Jangan majreha ya. Majreha pakai nggak boleh. Saya diajarin itu imalah itu adalah pakai Beli sate apa beli sate, kata Abah itu. Beli sate bah. Lah iya beli sate bari majre, jangan beli sate majre, karena ada yang pemahaman apa pakai ya. Wallahu alam ya, saya belum mempelajari yang dibaca majre itu ya. Tapi yang saya talaki dengan guru itu adalah bismillahi majreha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Ternyata itu doa untuk naik perahu. Perahu itu kan apa tuh? Goyang ya, miring begitu. Makanya baca bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Beda dengan naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana ya. Naik kendaraan mobil atau motor atau sepeda pakainya subhanalladzi maha suci Allah sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tapi kalau di laut dia pakainya doa bismillahi majreha, ada bismillahnya. Kalau naik perahu ya, karena kan kalau yang nggak biasa naik perahu itu ke laut itu ini ombak aja amis ya, apa sih kayak mual gitu. Kalau yang nggak biasa naik perahu itu, naik pesawat juga sama ya, subhanalladzi sakhkhara lana ya, bukan bismillahi majreha. Khusus di laut bismillahi majreha. Mungkin itu kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li talamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمسلمات والمستضعفين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا يا الله لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar mutlak dari Allah semata, yang salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.